126. Aku Safa dengan NIM B1A023127. Aku Silvi dengan NIM B1A023128. Aku Gina NIM B1A023130. Sebelum kita mengulik cara pembuatan fermentasi kulit kopi sebagai pakan sapi, ada baiknya kita terlebih dahulu memahami karakteristik limbah kulit kopi. Limbah kulit kopi merupakan produk samping dari pengolahan buah kopi yang ketersediaannya cukup melimpah dan berpotensi dimanfaatkan sebagai pakan ternak ruminansia. Bahan ini masih memiliki kandungan nutrisi seperti serat kasar, karbohidrat, serta protein dalam jumlah terbatas, namun pemanfaatannya secara langsung belum maksimal. Kondisi ini disebabkan oleh tingginya kadar serat kasar dan rendahnya kandungan protein yang dapat mempengaruhi tingkat kecernaan pada ternak sapi. Keberadaan senyawa anti nutrisi seperti kafein dan tanin juga dapat menghambat proses pencernaan serta menurunkan tingkat konsumsi pakan. Oleh sebab itu, diperlukan adanya perlakuan atau pengolahan lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas bahan pakan tersebut. Salah satu metode yang dapat diterapkan adalah fermentasi dengan bantuan mikroorganisme seperti jamur yang berperan untuk menguraikan serat kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana serta menurunkan kandungan anti nutrisi. Melalui proses tersebut, limbah kulit kopi dapat dimanfaatkan sebagai pakan alternatif yang lebih berkualitas, ekonomis, dan efisien. Pemanfaatan kulit kopi sebagai pakan ternak memang memberikan dampak yang cukup luas, baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan. Yang pertama, bagi petani kopi, kulit kopi yang sebelumnya dianggap limbah seringkali hanya dibuang atau ditumpuk, sehingga berpotensi mencemari lingkungan. Dengan pemanfaatan sebagai pakan, limbah ini berubah menjadi produk bernilai ekonomi. Petani dapat menjualnya langsung atau mengolahnya terlebih dahulu, misalnya melalui fermentasi, untuk meningkatkan kualitas nutrisi. Hal ini membuka peluang usaha baru, menambah sumber pendapatan, serta menciptakan sistem pertanian yang lebih efisien karena tidak ada bagian yang terbuang percuma. Yang kedua, bagi peternak, kulit kopi dapat menjadi bahan pakan alternatif terutama untuk ternak ruminansia seperti sapi dan kambing. Kandungan serat dan karbohidratnya cukup membantu sebagai sumber energi, meskipun tetap perlu pengolahan agar lebih mudah dicerna. Dengan memanfaatkan bahan ini sebagai campuran pakan, peternak dapat mengurangi ketergantungan pada pakan komersial yang harganya relatif mahal. Efisiensi biaya pakan yang dapat ditekan hingga 15-30% tentu sangat membantu meningkatkan keuntungan usaha ternak. Yang ketiga, bagi lingkungan. Jika tidak dikelola, limbah kulit kopi dapat menimbulkan bau tidak sedap, meningkatkan keasaman tanah, serta mencemari air di sekitarnya. Pemanfaatannya sebagai pakan membantu mengurangi penumpukan limbah organik tersebut. Selain itu, konsep ini sejalan dengan prinsip pertanian berkelanjutan atau sustainable agriculture, di mana limbah dari satu sektor dimanfaatkan kembali di sektor lain. Dengan demikian, terjadi siklus yang lebih ramah lingkungan dan mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem. Langkah pertama adalah mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Bahan utama kulit kopi kering dihancurkan terlebih dahulu atau dihaluskan. Pastikan sudah disortir agar tidak ada yang rusak atau berjamur. Langkah pertama untuk pengaturan kelembapan awal, timbang kulit kopi sebanyak 5 kg, hamparkan di atas terpal lalu siram dengan 3 liter air secara merata menggunakan sprayer, lalu aduk menggunakan tangan hingga homogen untuk menciptakan kelembapan ideal sebesar 60%. Langkah kedua, kita siapkan larutan fermentasinya. Siapkan 1, liter air dalam wadah lalu masukkan 150 ml tetes tebu murni ke dalamnya atau 3% dari jumlah air. Tes tebu murni atau molase sebagai sumber energi bagi kapang. Aduk hingga homogen. Setelah itu tambahkan agen fermentasi Trichoderma sp cair sebanyak 1-3% dari jumlah tetes tebu, lalu aduk kembali hingga benar-benar homogen. Langkah ketiga, masukkan kulit kopi yang sudah lembab tadi ke dalam ember yang berisi larutan campuran. Aduk hingga merata. Penggunaan ember ini penting agar larutan tidak terbuang sia-sia dan menghindari kontaminasi dari luar. Setelah tercampur rata, tahap berikutnya adalah pengemasan menggunakan kantong
plastik PP yang tahan panas. Masukkan bahan ke dalam plastik lalu tutup rapat menggunakan selotip. Agar kapang tetap bisa bekerja, lubangi plastik kecil-kecil untuk menciptakan kondisi semi anaerob. Jangan lupa lakukan pelabelan yang berisi tanggal produksi dan tanggal panen. Tahap terakhir adalah penyimpanan di tempat yang sejuk, teduh, dan terhindar dari sinar matahari langsung. Proses fermentasi selama 7 hari. Mekanisme biokimia dari Trichoderma sp. Mekanisme yang pertama yaitu degradasi lignoselulosa oleh enzim selulolitik dan hemiselulolitik. Trichoderma berperan utama dalam menghasilkan enzim seperti endogluconase, eksoglucanase, beta-glukosidase, silanase, dan mannanase. Enzim-enzim ini bekerja secara sinergis untuk menguraikan selulosa dan hemiselulosa menjadi gula yang lebih sederhana, sehingga dapat meningkatkan ketersediaan nutrien dan pencernaan bahan. Mekanisme yang kedua yaitu kontribusi tidak langsung terhadap modifikasi lignin. Meskipun Trichoderma bukan penghasil utama dari enzim lignolitik, tapi jamur ini dapat berkontribusi secara tidak langsung dalam pembuatan struktur lignin, terutama melalui pemutusan ikatan lignin dan karbohidrat. Hal ini membantu menurunkan kadar serat kasar dan meningkatkan akses enzim terhadap substrat. Mekanisme yang ketiga yaitu peningkatan kandungan protein melalui biomasa mikroba. Selama fermentasi terjadi akumulasi biomasa mikroba yang kaya akan protein, sekitar 30-40%, serta produksi enzim ekstraseluler. Proses ini dikenal sebagai pengkayaan protein atau protein enrichment, yang berkontribusi pada peningkatan nilai nutrisi bahan. Mekanisme yang keempat yaitu potensi detoksifikasi senyawa antinutrisi. Fermentasi berpotensi menurunkan kandungan senyawa antinutrisi seperti tanin, kafein, dan polifenol melalui aktivitas enzimatik dan transformasi biokimia. Namun, pada Trichoderma, mekanisme ini masih memerlukan dukungan serta data spesifik yang lebih lanjut, sehingga lebih tepat dinyatakan sebagai potensi atau indikasi. Secara keseluruhan, fermentasi menggunakan Trichoderma merupakan metode yang efektif dalam meningkatkan kualitas nutrisi dari kulit kopi, terutama melalui peningkatan kecernaan, kandungan protein, serta perbaikan karakteristik bahan sebagai pakan alternatif. Sebelum fermentasi, limbah kulit kopi memiliki beberapa keterbatasan nutrisi. Kandungan serat kasar cenderung tinggi sehingga sulit dicerna, terutama jika dimanfaatkan sebagai pakan. Selain itu, kandungan protein masih rendah. Nilai gizinya belum optimal. Limbah ini juga mengandung senyawa antinutrisi seperti tanin dan kafein yang dapat menghambat penyerapan nutrisi. Setelah dilakukan fermentasi, kandungan serat kasar mengalami penurunan karena adanya aktivitas mikroorganisme yang mendegradasi komponen lignoselulosa. Hal ini membuat bahan menjadi lebih mudah dicerna. Selanjutnya, kandungan protein mengalami peningkatan. Peningkatan ini terjadi karena pertumbuhan biomasa mikroba selama proses fermentasi yang berkontribusi terhadap penambahan protein kasar. Selain itu, kadar antinutrisi juga mengalami penurunan. Mikroorganisme selama fermentasi mampu memecah senyawa-senyawa tersebut sehingga meningkatkan kualitas nutrisi dan keamanan bahan. Limbah kulit kopi sebelum fermentasi umumnya memiliki warna coklat tua hingga coklat gelap dengan tekstur kasar dan keras karena seratnya masih utuh. Bau yang dihasilkan cenderung berupa bau segar khas kopi, namun terkadang sedikit apek. Nilai pH pada kondisi ini relatif netral hingga sedikit asam, dan struktur bahan masih kompleks sehingga sulit terurai. Kandungan serat masih tinggi karena selulosa belum mengalami degradasi, serta aktivitas mikroba masih rendah atau berlangsung secara alami. Oleh karena itu, pemanfaatannya masih terbatas dan belum optimal. Setelah dilakukan fermentasi menggunakan kapang Trichoderma, warna limbah berubah menjadi kuning kecoklatan, sementara teksturnya menjadi lebih lunak meskipun sebagian masih terasa kasar. Bau limbah berubah menjadi asam segar sebagai hasil proses fermentasi. Nilai pH juga menurun menjadi lebih asam berkisar antara 4-5. Struktur bahan mulai terdegradasi sehingga lebih mudah terurai.
dan kandungan serat menurun akibat aktivitas enzim selulase yang dihasilkan oleh Trichoderma. Aktivitas mikroba meningkat dan didominasi oleh kapang tersebut. Dengan perubahan ini, limbah kulit kopi menjadi lebih layak dimanfaatkan, terutama sebagai pakan ternak atau pupuk organik. Berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa limbah kulit kopi memiliki potensi besar sebagai bahan pakan alternatif bagi ternak ruminansia, namun pemanfaatannya secara langsung masih terbatas karena kandungan serat kasar yang tinggi, protein yang rendah, serta adanya senyawa anti nutrisi seperti tanin dan kafein. Nah, melalui proses fermentasi menggunakan mikroorganisme seperti Trichoderma sp, terjadi perbaikan kualitas nutrisi yang signifikan. Perubahan tersebut ditandai dengan penurunan serat kasar, peningkatan kandungan protein, serta berkurangnya senyawa anti nutrisi. Selain itu, fermentasi juga mengubah karakter fisik dan kimia menjadi lebih mudah dicerna dan lebih aman dikonsumsi ternak. Dengan demikian, proses fermentasi mampu meningkatkan nilai guna limbah kulit kopi secara optimal. Dan dari sisi biokimia, peningkatan kualitas ini didukung oleh aktivitas enzimatis yang mampu mendegradasi lignoselulosa menjadi senyawa yang lebih sederhana. Proses tersebut juga berkontribusi terhadap peningkatan nilai nutrisi melalui penambahan biomasa mikroba. Secara ekonomi, pemanfaatan nilai kopi dapat meningkatkan nilai tambah limbah bagi petani, sekaligus menekan biaya pakan bagi peternak. Sementara itu, dari sisi lingkungan, penggunaan limbah ini membantu mengurangi pencemaran dan mendukung sistem pertanian berkelanjutan. Oleh karena itu, fermentasi kulit kopi menjadi solusi yang efektif, ekonomis, dan ramah lingkungan dalam pengolahan limbah serta penyediaan pakan alternatif.